Saudara, setiap kita pasti akan melewati yang namanya kematian. Kalau setiap kita pasti akan mengalami kematian, pernahkah saudara berpikir, kematian kita nanti apakah kematian yang berharga atau tidak di mata Tuhan? Firman Tuhan mencatat bahwa ada kematian yang berharga. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, kematian seperti apakah yang berharga? Apakah kematian saya, kematian saudara nanti merupakan kematian yang berharga? Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara pasti mengerti prinsip firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang akan mengalami janji firman Tuhan adalah orang-orang yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah banyak orang yang sulit untuk konsisten, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya channel ini dibuat untuk menolong, mengingatkan anak-anak Tuhan untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan setiap hari. Dengan cara saudara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diingatkan melalui channel ini untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap jam 5 pagi akan diposting seri renungan yang baru untuk menolong saudara merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, topik yang akan kita bahas di dalam 3 seri video ini adalah topik tentang kematian yang berharga di hadapan Tuhan. Karena kematian adalah satu hal yang pasti kita akan alami semuanya. Itu sebabnya penting untuk kita belajar tentang kematian. Apakah kematian kita akan berharga di mata Tuhan atau tidak? Kita akan sama-sama belajar. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik kematian yang berharga. Saudara, di video pertama dan video kedua, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan, dari Mazmur pasal 116, di mana di sini pemazmur menuliskan dan mencatat satu ayat yang sangat terkenal dan yang sering kali dibacakan di dalam liturgi penguburan, yaitu di ayat 15, di mana di sana dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa dalam renungan ini kita membahas tentang kematian, saudara? Karena menurut saya kematian itu satu hal yang pasti. Jadi selagi kita masih hidup, kita perlu berpikir tentang kematian. Kita perlu membahas dan merenungkan tentang kematian. Dan di dalam konteks ini, pemazmur ini tidak dicatat siapa yang menulis pemazmur ini, tetapi hal yang dialami oleh pemazmur ini, dia jelaskan mulai dari ayat 1 adalah satu peristiwa di mana dia hampir saja mengalami kematian. Nah, itu yang akhirnya dia menyebutkan di ayat 15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tetapi waktu itu dia masih diluputkan oleh Tuhan, maka sebagai kerinduan untuk ayat 15 ini digenapi, maka dia menjelaskan beberapa hal yang dia lakukan untuk mengalami kematian yang berharga. Itu yang sudah kita bahas di video pertama. Bahwa dia berkata, aku akan membalas kebaikan Tuhan kepadaku. Bagaimana cara dia membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama, yaitu dengan menghargai karunia Tuhan yang sudah dia terima. Keselamatan, keluputan yang sudah dia terima. Dia sebut itu sebagai piala. Dia berkata di ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Jadi keselamatan yang sudah dia terima, keluputan yang sudah dia terima, dia sebut itu sebagai piala dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dalam kehidupan kita, yang paling utama juga dalam konteks kita sebagai orang Kristen di zaman ini adalah hal yang paling berharga, keselamatan yang paling berharga yang sudah kita terima, yang juga berhubungan dengan kematian kita, keselamatan kita saat kematian nanti adalah keselamatan jiwa kita yang sudah kita peroleh oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan pemazmur ini ketika dia diselamatkan dari maut, dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dia sebut keselamatan itu sebagai piala. Dan dia berkata, aku akan mengangkat. Artinya dia hargai keselamatan yang sudah kita terima. Kasih karunia, anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Terutama keselamatan jiwa kita, saudara. Itulah orang yang dikasihi Tuhan, yang kematiannya akan menjadi kematian yang berharga. Sedangkan di video kedua, kita sudah belajar di mana pemazmur ini berkata, aku akan menyerukan nama Tuhan. Artinya dia rindu supaya hidupnya jadi kemuliaan nama Tuhan. Dia rindu memuliakan Tuhan, menyerukan Tuhan. Karena konteksnya dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga dia rindu memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, aku akan menyerukan nama Tuhan. Jadilah hidup saudara jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian, kematian saudara akan menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan, saudara. Dan di video ketiga ini, hal yang saya ingin kita lihat bersama adalah ayat yang ke-14. Di mana ayat 12 tadi dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Jadi dia tanyakan itu kepada dirinya, lalu kemudian di ayat 14. Hal ketiga yang mau dia lakukan adalah, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi hal ketiga yang ingin dilakukan oleh pemazmur ini untuk membalas kebaikan Tuhan supaya kematiannya menjadi kematian yang berharga adalah dia rindu membayar nasarnya. Konteksnya di sini kemungkinan dia bernasar kepada Tuhan saat dia mengalami sakit. Dan hampir saja dia mati oleh karena penyakit itu. Kemungkinan sakit atau mungkin juga karena peristiwa yang lain. Artinya ada satu kondisi, peristiwa hampir saja dia mati karena peristiwa itu. Dan saat dia mengalami itu, dia berjanji akan melakukan sesuatu. Bernasar bagi Tuhan. Dan kemudian setelah dia diluputkan oleh Tuhan, akhirnya dia berkata, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Artinya apa? Ini berbicara tentang komitmen untuk melakukan sesuatu atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dia. Dia mau mengerjakan sesuatu, membayar sesuatu, apa yang sudah dia janjikan jika Tuhan mengerjakan keluputan, keselamatan bagi dia. Dan akhirnya diluputkan oleh Tuhan, dan akhirnya dia berkata, aku akan bayar nasarku di depan semua umat. Artinya bukan sekedar kata, aku akan membuktikan di depan semua umat.
Intinya saudara, bahwa atas apa yang kita alami dalam hidup kita, seharusnya kita berbuat untuk Tuhan. Begitu banyak keluputan yang sudah kita alami, seperti pemazmur ini, bahkan keselamatan jiwa kita yang tidak ada bandingnya, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kita sudah terima itu. Dan atas keluputan dari satu peristiwa atau dari satu penyakit saja, pemazmur ini berkata, aku akan membayar nasarku. Maka seharusnya dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus, bahkan sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari, maka seharusnya kita juga berupaya untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mungkin dalam konteks pelayanan Tuhan, seharusnya dalam konteks pelayanan pekerjaan Tuhan, sama-sama kita berkata, aku akan lakukan karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Tuhan sudah meluputkan aku. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Karena sebenarnya, sekali lagi, tidak mungkin kita membalas kebaikan Tuhan. Kalau pemazmur ini, untuk membalas kebaikan Tuhan, dia bahasakan, aku akan bayar nasarku sebagai satu kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka dalam hidup kita, hari ini saudara, mari kita bertanya sama-sama, apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa saudara kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Tidak akan mungkin kita balas kebaikan Tuhan, tapi ada hal-hal yang mungkin kita sama-sama bisa kerjakan sebagai upaya kerinduan kita, sebagai bukti kerinduan kita untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa saudara kerjakan di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan? Begitu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa dalam kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu banyak orang yang dulunya mungkin susah, hidupnya menderita, tetapi diluputkan Tuhan dari kesusahan, diberkati Tuhan, tapi lupa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Bahkan terlalu banyak juga orang yang ketika susah berjanji, Tuhan kalau aku begini, aku akan melakukan ini. Saat dia susah, dia berjanji kalau aku diberkati, aku akan melakukan ini, mengerjakan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seringkali setelah itu terjadi, lupa mengerjakannya bagi Tuhan. Saudara, mungkin dalam hidup saudara, saudara mencapai banyak hal dalam hidup saudara. Dan hari ini atas segala pencapaian itu, ingat, satu saat kita akan mati. Dan apakah saudara rindu kematian saudara akan menjadi kematian yang berharga? Karena ingat saudara, saat kita mati, semuanya ini akan kita tinggalkan. Semua pencapaian, semua yang saudara peroleh hari ini, saudara akan tinggalkan. Nah, apakah nanti, maka akan yang berharga nantinya bukan apa yang saudara dapat sekarang. Yang berharga nantinya adalah kematian saudara itu sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kematian saudara nanti berharga atau tidak? Dan kematian kita itu akan menjadi kematian yang berharga. Sekali lagi, itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita di bumi ini. Pemazmur berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan dia lakukan upaya untuk menjadi orang yang kematiannya akan menjadi kematian yang berharga, yaitu bagaimana ku balas kebaikan Tuhan. Dan hal ketiga yang dia lakukan adalah, aku akan membayar nasarku, mengerjakan sesuatu. Atas apa yang saudara lakukan hari ini, apa yang saudara peroleh, apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara capai hari ini, biarlah dalam kehidupan saudara miliki kerinduan untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tanya kepada diri kita masing-masing hari ini, apa yang saudara sudah kerjakan? Atas apa yang saudara capai dalam hidup saudara? Apa yang saudara sudah berikan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Atas apa yang saudara raih dalam kehidupan saudara? Atau jangan-jangan dulu ketika saudara sulit, ketika saudara ada dalam kesulitan, saudara berdoa supaya Tuhan memberkati dengan nasar, dengan janji, dengan keinginan dan sebagainya. Tetapi setelah saudara memperoleh apa yang saudara peroleh hari ini, jangan-jangan saudara sudah mulai berpikir bahwa apa yang saudara peroleh itu karena kepandaian saudara, karena usaha dan perjuangan saudara. Ingat saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, maka apapun yang ada pada kita hari ini tidak akan ada. Apapun yang kita terima hari ini, kita tidak akan terima. Artinya semuanya ini atas karunia Tuhan. Dan terlebih lagi, kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepada Yesus. Hari ini, apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah beri untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Pemazmur berkata, di depan semua umat, aku akan bayar nasarku.
Di depan semua orang, aku akan buktikan, bukan hanya sekedar kata. Apa yang sudah aku komitmenkan, apa yang kurindukan untuk lakukan bagi Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di depan semua umat, aku mau kerjakan, aku mau lakukan, aku mau bayar nasarku, kata pemazmur ini. Nah, saudara, lakukan sesuatu bagi Tuhan selagi hari ini masih bisa dikatakan hari ini, saudara bisa berbuat bagi Tuhan. Karena semua yang saudara terima adalah dari Tuhan. Lakukan sesuatu bagi Tuhan, lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Karena suatu saat kita akan mati. Orang yang berbuat bagi Tuhan dan pekerjaannya lah, kematiannya akan menjadi kematian yang berharga. Jadi di video ketiga ini, saudara, saya akan menyimpulkan bahwa setiap kita akan mengalami kematian. Dan saat kita mati nanti, apakah kematian kita berguna, bermakna atau tidak? Biarlah itu kita sama-sama tanyakan kepada diri kita. Pemazmur berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan kemudian sebagai bukti kerinduannya untuk mengalami kematian yang berharga, di ayat yang ke-12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Jadi orang yang kematiannya berharga itu adalah orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kerinduan. Untuk membalas kebaikan Tuhan itu dia berkata, ku angkat piala keselamatanku. Dia hargai dalam hidupnya keselamatan yang Tuhan sudah beri. Lalu kedua, ku serukan nama Tuhan. Dia muliakan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Lalu kemudian yang terakhir, ku bayar nasarku di depan semua umat. Dia beri, dia kerjakan sesuatu bagi Tuhan atas apa yang Tuhan sudah beri. Kalau saudara rindu kematianmu menjadi kematian yang berharga, sadarilah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan berupayalah membalas kebaikan Tuhan sekalipun tidak mungkin kita balas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Hargai keselamatan dan anugerah Tuhan yang saudara sudah terima dalam kehidupan saudara. Muliakan Tuhan. Serukan nama Tuhan artinya muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, lakukan dan kerjakan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya atas apa yang saudara sudah capai dalam kehidupanmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu Tuhan, kelak kematian kami menjadi kematian yang berharga. Dan hari ini kami sudah belajar firman-Mu bahwa kematian yang berharga adalah kematian orang yang berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan pemazmur ini sebagai upaya dia untuk membalas kebaikan Tuhan. Dia berkata, aku angkat piala keselamatanku. Artinya dia mau menghargai keselamatan dan anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah diberi bagi dia. Dia berkata, aku mau serukan nama Tuhan. Artinya dia muliakan Tuhan. Dan aku akan bayar nasarku kepada Tuhan. Artinya dia mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Memberi sesuatu. Melakukan dan membayar sesuatu atas apa yang Tuhan sudah beri bagi dia. Bapak yang baik, kami mau membalas kebaikan-Mu selagi kami masih hidup di dunia ini. Dan kami mau dalam kehidupan kami hargai keselamatan yang Tuhan beri. Kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau berbuat sesuatu bagi Tuhan, berbuat sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.